Ada beberapa kali juga saya tidak ikut aturan main perusahaan karena out of, compassionate or understanding. Saya berikan contoh, ada satu karyawan kami yang sudah lama, actually minta resign, tapi karena saya berasa performance-nya bagus, saya bilang, "Oh jangan resign," gitu loh, tapi, saya kasih kebebasan, WFH di rumah mungkin seminggu 3 kali. Nah ini kan sebenarnya mengakibatkan, kayak kesenjangan sosial ya, kayak Mhm, ada rasa cemburu sosial, kok dia boleh terus yang lain mhm. nggak boleh gitu loh. Nah ini tuh kadang memang agak susah dipertanggungjawabkan, tapi menurut saya itu keputusan terbaik karena perusahaan masih perlu dia dan dia juga masih, bisa, berkarya untuk perusahaan, dia masih, banyak kontribusinya untuk perusahaan. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara podcast dari Redaksi Siswa, sebuah podcast atau siniar yang berbincang tentang dunia kepemimpinan, strategi marketing, dan dunia bisnis lainnya. Hari ini saya senang sekali bisa berkunjung atau diterima oleh Ibu Linda Tan. Beliau adalah CEO Sandimas. Sandimas Group adalah perusahaan pemasok bahan bangunan yang sudah 30 tahun berkiprah di dunia bisnis. Jadi boleh dikatakan sudah cukup matang dan boleh dibilang termasuk grup yang cukup disegani di dunia bisnis Indonesia. Selamat datang Bu Linda. Selamat siang Pak Teguh, terima kasih. Terima kasih sudah menerima kami nih di sini. Pemirsa, acara kali ini kita akan mengangkat topik tentang para wanita pemimpin bisnis terkemuka di Indonesia. Ini sudah diangkat di majalah SWA. Anda bisa dapatkan di e-commerce dan Gramedia Digital. Di sana kita akan bisa membaca siapa saja para pemimpin bisnis perempuan Indonesia yang terkemuka dan bagaimana kiprah mereka. Salah satunya adalah Ibu Linda Tan ini. Nah, tentunya banyak sekali hal yang menarik sebagai seorang pemimpin bisnis perempuan di Indonesia gitu ya. Tapi barangkali sebelum saya akan bertanya lebih jauh gitu, saya mau bertanya sedikit nih ke Ibu, bagaimana sih perjalanan karir Ibu sampai akhirnya bisa menjadi CEO Sandimas? Dan saya dengar itu mesti katakanlah digembleng lebih dulu. Boleh dibilang Bu, bagaimana awal mula karir Ibu sih? Iya, jadi saya bergabung dengan Sandimas di tahun 2000. Waktu itu saya mulai dengan very humble beginning, jadi posisi saya waktu itu masih staff procurement. Pada tahun tersebut kami juga baru saja set up kantor representatif di China. Jadi kantor representatif di China ini yang untuk bantu pengadaan barang import kami dari China dan juga untuk quality control. Jadi waktu itu banyak hubungan saya itu untuk pengadaan barang dari China. Nah, setelah dia jadi staff procurement, seiring berjalannya karir saya, terus saya naik level ke procurement supervisor, udah mulai punya 1, 2 anak buah, udah gitu naik level lagi ke procurement manager, sampai ke procurement director. Jadi tanggung jawab saya juga banyak dilebihkan pada saat saya jadi procurement director. Saya bukan cuman mengurus procurement dan inventory saja waktu itu. Jadi saya sudah dipercayakan untuk mensupervisi divisi project, divisi showroom dan juga beberapa cabang kantor luar kota kami. Jadi pada tahun 2018 lalu saya menjabat CEO sampai sekarang ini, Pak. Jadi awal 2020, baru 2018 jadi CEO. Wah itu Dari panjang. tahun 2000 sampai 2018. Berarti itu 18 tahun. ya, berarti betul-betul digembleng banget Bu ya. Iya. Nah itu ada momen-momen mungkin yang menarik Bu selama masa penggemblengan itu Bu. Jadi mungkin saya cerita yang kayak momen-momen terakhir ini ya, kenapa justru sekarang ini saya setelah menjadi CEO malah saya turun lapangan gitu loh. Actually kalau untuk theoretically untuk kepemimpinan C-level biasanya itu kan kita diajarkan untuk
memimpin dengan helicopter view. Jadi kita tuh dari approach leadership itu dari high level, terus ngelihatnya tuh kayak broad perspective of organization sama tim, dan juga lebih long term strategic approach. Justru kalau saya ini agak kebalik nih, setelah saya jadi CEO mulai tahun lalu saya malah belusukan turun lapangan. Ya, saya bisa ngerti sih pas saya di Gembleng saat itu untuk lihat dengan helicopter view, karena tugas seorang CEO itu adalah jangan sampai terbeban dengan rutinitas yang daily sehari-hari yang seharusnya jadi kerjanya supervisor atau manager. Tapi karena saya lagi iseng, saya coba different approach. Jadi tahun lalu saya mulai turun khususnya untuk divisi proyek. Dan saya belajar sangat banyak. Saya ngelihat kayak operational real time-nya di lapangan. Terus hubungan saya sekarang dengan supplier dan dengan pelanggan-pelanggan saya juga menjadi lebih dekat gitu. Karena sebelumnya saya cuma benar-benar memimpin dari balik meja aja. Mereka kalau perlu saya ya telepon saya nggak. Sekarang approach saya tuh lebih proaktif gitu. Dan juga kalau misalnya sampai ada navigating crisis di lapangan, saya kan bisa membuat keputusan yang lebih cepat, lebih tepat, karena saya ngelihat fakta aktual lapangan itu seperti apa gitu. Jadi mungkin ini nggak bisa diterapkan di semua industri. Mungkin memang pemimpin C-level lain itu harus lihat dengan helicopter view. Tapi mungkin kalau di industri saya, karena saya sekarang udah ngelihat hasilnya maksimal ya dibanding memimpin di balik meja sama actually turun lapangan, menurut saya gaya pemimpin seperti ini mungkin nggak tahu deh lebih cocok style saya atau lebih cocok dengan industri saya gitu. Jadi ini actually salah satu momen terpenting saya. Kenapa saya nggak turun lapangan dari dulu? Agak menyesal gitu. Agak disesali gitu ya. Kenapa? Agak disesali kenapa nggak dari Iya, mestinya saya harusnya turun lapangan sejak dulu gitu. Dan ya mungkin juga karena karakter saya juga lebih cocok sebenarnya gitu loh di divisi ini. Tapi kalau kita balik ke belakang ya Bu, sebenarnya memang Ibu katakanlah dari keluarga pebisnis, tapi apakah memang waktu kecil juga udah bercita-cita untuk jadi pebisnis, katakan seperti itu? Saya itu cita-citanya apa ya pas kecil ya, selalu ganti-ganti sih tergantung pas lagi umur berapa gitu. Cuman saya nggak pernah punya ada spesifik mau cita-cita menjadi apa. Mungkin karena saya tahu dari saya kecil itu papa saya udah berharap saya meneruskan usaha keluarga gitu loh. Tapi memang sampai sekarang kalau ditanya passion saya apa gitu untuk kerjaan ya, saya tuh masih nggak bisa ngejawab loh. Cuman saya tahu saya orangnya result oriented. Jadi saya tuh moto saya, I don't have to like what I do, but I have to excel in it gitu loh. Iya. Jadi begitu diserahkan satu kepercayaan, Ibu akan total karena harus menjadi yang terbaik di situ ya. Iya, saya akan berusaha lah karena mungkin saya juga orangnya tuh by nature juga saya tuh lumayan kompetitif gitu loh. Iya, kayak misalnya dulu saya pernah kan sempet tuh jadi ikut maraton, ultra trail runners gitu loh. Sekarang itu saya jalanin bertahun-tahun loh, mungkin ada sekitar 7 tahun. Masih ikut maraton? Sekarang udah enggak Pak, sekarang harus konsen bekerja. Kan banyak sekarang tuh ada fun run itu nggak ikut Bu? Sekarang udah nggak ikut lagi. Udah saya dulu ikut masih sebelum zamannya hip ngetren sampai sekarang ini gitu loh. Jadi this was back in tahun 2011 ya kalau nggak salah. Ya 2011 lah saya mulai ikut maraton triathlon gitu. Nah sekarang setelah saya nggak ikut race gitu, baru berasa aduh enak banget ya saya nggak usah bangun pagi-pagi jam 4 udah mulai lari di track and field gitu loh. Nah tapi pada saat itu saya ngejalanin, saya nggak berasa saya nggak suka lari atau bagaimana gitu ya. Pokoknya udah programnya hari ini lari berapa kilo ya saya ikutin aja gitu loh. Jadi saya tipe orang yang seperti itu gitu. Oke, iya. Bu, tahun 2018 Ibu jadi CEO setelah 18 tahun di Gembleng ya, betul. Tapi belakangan dapat tantangan berat kan, pandemi. Gimana waktu itu challenge-nya sebagai seorang CEO? Oh, pandemi sih waktu itu berat loh, karena nggak ada yang bisa ditanya. Saya juga nggak tahu mesti konsultasi sama siapa, pemimpin siapa yang pernah memimpin pas lagi masa pandemi gitu kan. Terus the whole world waktu itu juga lagi in panic mode. The whole world semuanya shutdown. Terus waktu itu kan juga ada government lockdown regulation ya. Jadi waktu itu ada satu masa office nggak boleh buka sama sekali, kita mesti WFH. Nah waktu itu tuh untung aja pada saat itu ada teknologi Zoom. Itu juga saat itu masih teknologi sangat baru kan. Jadi pada saat itu actually adalah breakthrough-nya kami sih. Jadi ini sebenarnya idenya CFO saya yang dia terapin.
Jadi karena memang juga kantor juga harus tutup, kita semua bekerja dari rumah, tapi kita semua karyawan ya, bukan cuma saya aja, kita semua harus standby di depan laptop, selayaknya jam kerja aja, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan di dalam Zoom laptop itu, dalam Zoom meeting itu ada breakout rooms. Jadi breakout roomsnya banyak departemennya. Jadi ada HRD department, ada finance and accounting, ada sales project, sales retail, semuanya lah. Ada mungkin ada 10-15 breakout rooms di sana. Nah, selama kita standby itu kerja saya tuh dari pagi sampai sore maraton di sana. Nanti kan breakout room ini bisa panggil saya kan. Oh, Bu Linda ada nggak? Nanti saya loncat ke sana. Jadi itu maraton meeting tiap hari. Jadi pas kita WFH, I have to say ya, actually itu sangat-sangat produktif gitu loh. Kadang kan saya dengar ya ada yang beberapa perusahaan ya teman-teman saya komplain lah. Iya nih pegawai saya WFH, maksudnya kita memikirkan untuk mereka, tapi yang ada pas lagi ditelepon gak ada yang ngangkat gitu. Nah, kita semuanya standby di sana gitu loh. Dan juga pas lagi WFH, tim HRD saya juga membantu mengusulkan something which I think is very wise dan sangat berempati banget gitu. Jadi waktu itu kan setelah lockdown phase 1 kan jadi kantor udah boleh buka, tapi bukanya kan baru paling cuma bisa 25%. Nah, kita mesti bergilir dong WFH kan, adilnya kan begitu. Nah, tapi kita tuh nggak bergilir sesuai absensi. Jadi kita bergilirnya tuh kita filter dari HRD tim kasih tahu kita, oh karyawan ini nggak punya mobil pribadi, jadi kalau misalnya mereka mesti ke kantor, mereka harus naik angkutan umum. Nah, itu kan membahayakan mereka, membahayakan kita juga kan, bisa terpapar. Nah, jadi kita tuh waktu itu bergilir WFH-nya itu untuk yang mengambil angkutan umum itu kita WFH kan. Terus nanti kita filter lagi karyawan mana yang usianya yang udah lebih berusia lah, dan juga kalau ada comorbid itu kita WFH kan. Jadi kita tuh kompak gitu loh, saling. Karyawan juga nggak komplain karena mereka inilah sama-sama jaga ya sesama koleganya mereka gitu. Nah, dari sana apa yang bisa Ibu tarik yang kalau dibilang, oh ini membentuk leadership style-nya saya nih? Yang pasti gaya leadership saya waktu itu beda ya. Jadi waktu itu saya menjadi leader yang lebih understanding, lebih adaptable, lebih compassionate. Gak cuman kayak ngasih target-target gitu kan. Biasa kan kita kan very result oriented. Waktu pas lagi pandemik itu kita inilah sangat relax lah rules-nya. Tapi memang leadership style seperti itu juga efektif karena walaupun kita sangat relax, waktu itu saya bisa ngelihat ya karyawan-karyawan saya itu productivity-nya itu sama teamwork-nya is at its best gitu loh. Jadi nggak usah kita suruh, mereka udah bisa kerja keras sendiri, bener-bener support perusahaan banget. Kayaknya mereka tuh punya kesadaran kalau ini tuh bener-bener masa sulit bagi perusahaan. Perusahaan itu kalau misalnya diberi perumpamaan ya seperti mothership gitu loh. Kalau misalnya perusahaan ini kandas, nggak bisa melewatin masa sulit COVID ini, mereka semua juga kehilangan mata pencaharian. Jadi nggak usah kita banyak ngomong, mereka tuh sama-sama semuanya tuh bekerja keras juga. Malah kadang mengingatkan saya gitu loh, oh kita mesti begini, kita mesti begitu. Semuanya proaktif. Jadi ya bittersweet moments lah pandemik. Iya, Bu. Wah, ini menarik ya. Dari pengalaman Ibu tadi soal leadership style yang terbentuk karena COVID ya, ada jadi semacam perasaan yang lebih dekat juga ya di antara sesama karyawan. Nah, kalau kita balik ke 2018 Bu nih, waktu dapat posisi sebagai CEO, itu kan nggak mudah ya, karena wah saya memimpin perusahaan ini. Waktu itu Ibu punya atau visi atau seperti apa sih bayangan bahwa saya harus membawa Sandimas ke arah mana itu? Visi dan misi saya untuk perusahaan saya itu adalah membawa Sandimas ke global stage, di mana produk Sandimas tidak hanya dikenal karena kualitasnya, elegan dan inovatif, tapi saya juga ingin memberikan kontribusi nyata di masyarakat. Ya, kalau Sandimas sendiri di apa namanya tadi Ibu bilang mengangkat ke global stage dan kontribusi nyata ke masyarakat. Setelah berapa tahun nih? Berarti 7 tahunan ya. Nah itu gimana? Udah mulai tercapai yang tadi Ibu inginkan atau masih ada yang masih panjang Pak perjalanannya. I have big dreams for Sandimas. Iya ya. Ya. Apa aja yang bakal Ibu katakanlah yang mau Ibu kejar lagi nih tahun ini, tahun depan tuh? Saya kalau nggak salah Ibu banyak mau ekspansi, mau buka showroom ya.
Iya, jadi sekarang ini saya lagi mau ekspansi banyak showroom untuk menaikkan branding Sandimas juga. Terus sebenarnya fokus bisnis kita, our bread and butter itu di distribusi. Jadi Sandimas itu selama ini bisa dibilang lumayan pasif untuk di proyek, dan ini hal yang ingin saya perbaiki gitu loh, karena menurut saya Sandimas kualitas produknya bagus, harganya sangat bersaing, pasokannya juga stabil. Kenapa kita tidak bisa main juga di proyek gitu loh. Nah ini yang tadi saya cerita kenapa saya sekarang juga mulai turun lapangan sendiri ke proyek, karena proyek itu is a different ball game ya dari market distribusi. Jadi market distribusi udah lumayan stabil lah, bisa dibilang kita tuh market leader kalau untuk distribusi. Untuk proyek mudah-mudahan soon segera ya di market leader juga gitu. Nah kalau untuk segmen showroom sebenarnya itu sebenarnya lebih ke branding ya. Karena biasa kalau di showroom itu ya seperti Bapak lihat kita jual barangnya tuh yang lebih premium. Barang-barang ini biasanya tidak ditemukan di pasar retail massal seperti di supermarket bahan bangunan. Jadi memang kita membedakan produk segmen kita. Kita ada produk untuk massal, untuk middle, dan juga untuk premium. Oke, kalau tadi Ibu mengangkat ke global, maksudnya mau ke regional dulu, ASEAN, atau kemudian langsung ke Asia? Pertama pasti harus ASEAN dulu ASEAN dulu. gitu. Ya, Kita itu kan udah- juga ada pabrik saniter. Jadi soon hopefully kita udah bisa mulai ekspor juga untuk pabrik saniter kita. ASEAN dulu, nanti hopefully bisa masuk ke global market. Targetnya kapan dulu? Sekarang ini saya masih fokus, itu sih masih long term planning sih long Pak. term So I planning. would say di atas 5 tahun lah. Oke, Iya. tapi persiapannya sudah on the track mungkin ya? Iya, karena sekarang kayaknya yang saya mesti kerjakan itu banyak sekaligus. Jadi yang untuk ke panggung global ini mungkin masih mesti menunggu sih gitu loh. Karena sekarang yang saya kerjakan yang benar-benar yang ada di depan mata saya dulu gitu loh. Jadi kayak pembangunan showroom sekarang lagi berjalan di Bandung, di Bali, dan di Semarang. Surabaya kita udah ketemu slide-nya tapi lagi masih proses negosiasi gitu loh. Bu, seorang CEO atau pemimpin apa namanya kan dituntut satu keputusan yang bijaksana gitu ya. Tapi kadang-kadang ada keputusan yang juga tidak mudah. Selama Ibu menjadi CEO, ada nggak keputusan yang cukup tanda petik sulit untuk Ibu buat? Ya, jadi pasti banyak keputusan sulit yang saya pernah buat, tapi saya sebenarnya orangnya lumayan risk averse. Jadi kalau saya ngambil keputusan, saya ngambil resiko itu, I always think it's a calculated risk. Jadi mungkin saya tahu saya mengambil keputusan ini saya akan merugi sekarang, tapi nanti saya akan panennya mungkin 3-4 tahun lagi. Jadi saya mesti tahu ini tujuannya apa dulu, short term apa long term. Dan setiap kali kalau saya bikin keputusan penting, saya nggak mungkin memutuskan sendiri. Saya pasti panggil CFO saya, COO saya, karena memang kita perlu support juga ya dari the whole tim perusahaan, karena kadang kalau saya mau bikin keputusan mereka yang bisa kasih tahu saya gitu loh, masukan dari mereka tuh saya sangat menghargain. Boleh. Saya seringkali baca dan juga dibilang bahwa kekuatan pemimpin seorang pemimpin perempuan adalah intuisinya, kemudian juga bisa multitasking juga, katanya sih lebih dari pemimpin seorang pria. Ibu setuju nggak soal itu? Multitasking saya setuju. Karena sebagai seorang wanita itu kita kan dituntut untuk career woman ya, untuk bekerja dan juga menjaga rumah tangga. Betul. Dan sedangkan satu hari itu cuma 24 jam. Jadi kalau misalnya nggak bisa multitasking, nggak bisa time management, nggak bisa delegate power, itu nggak mungkin terjadi gitu loh. Sedangkan kalau laki-laki kan biasa mereka nggak terlalu involved kalau di urusan rumah tangga gitu. Jadi saya percaya salah satu kekuatan pemimpin wanita itu memang ability untuk multitasking. Intuisi? Intuisi, Relatif ya. ya menurut saya relatif. Bisa jadi tapi relatif ya. Compassionate? Compassionate udah pasti. Ya pasti. Iya. Ya. Karena itu seringkali jadi bahan topik perbincangan ya. Iya, pemimpin wanita maybe it's easier ya to talk to, juga maybe better listener, lebih adaptable juga. Bu, saya masih banyak pertanyaan, tapi kita harus mempersilakan untuk yang satu untuk lewat, karena kita akan kembali lagi setelah ini dengan Ibu Linda.
designed to inspire. Featuring a distinguished selection of granite. Experience our latest collection of premium granite at our showroom in IDD. Pick 2. Tailored for residential, commercial, and industrial projects, our carefully curated selection highlights cutting-edge design and durability. Alongside Propen's premium paint solutions. Known for its durability and exceptional finish, Propen offers a wide range of wall paints ideal for both interior and exterior applications. Visit us during IDW for an exclusive preview of our innovative design solutions. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya bersama Ibu Lindatan. Jadi kalau SUA memang rutin mengangkat topik 1 juta atau sajian utama wanita ini sebagai apresiasi dan upaya mendorong tumbuhnya para pemimpin wanita di dunia bisnis Indonesia. Bu Linda, kita lanjutkan lagi nih. Sekarang kita bicara soal inovasi nih Bu ya. Di dunia bisnis kan katanya innovate or die, kan seperti itu. Bagaimana Ibu mendorong inovasi di Sandimas Group? Inovasi itu memang strategi inti ya dari Sandimas. Jadi dalam segala hal yang kita lakukan dari even operational, dari produk dan layanan itu backbone-nya itu selalu inovasi. Kalau dari produk itu kita selalu berinovasi, kita selalu mencari produk yang vendor lain tidak ada. Jadi urusan bisa jual atau enggaknya belakangan. Yang penting kita mau cater, kita mau punya produk range yang komplit. Jadi setiap inovasi produk dan layanan Sandimas itu adalah berdasarkan tren global dan kami juga melihat kami cocokkan dengan kebutuhan nyata para pelanggan kami. Sedangkan kalau untuk inovasi untuk operational, kami selalu memaksimalkan supply chain dan efisiensinya distribusi dengan memaksimalkan digitalisasi. Jadi kami banyak memakai tools seperti CRP, ERM. Oke. Kalau di dunia bisnis Sandimas ini terasa betul nggak persaingan dari sisi inovasinya, Bu? Oh sangat, ya. Karena HT itu sudah evolve-nya tuh udah banyak. HT itu? HT itu singkatan homogeneous tiles. Homogeneous tiles. Ya, jadi some people bilangnya granite tiles, tapi sebenarnya kalau di bidang bahan bangunan mereka bilangnya HT. Iya, jadi kalau kita bilang 25 tahun yang lalu ya HT itu cuman ada di ukuran 30x30 dan 40x40. Dan desainnya juga nggak sebanyak gini. Dulu cuma ada tuh desainnya bintik-bintik, polos gitu loh. Nah, tapi karena teknologi HT itu sekarang sudah sangat canggih, bisa meniru marmer even. Jadi sekarang SKU kita juga jadi banyak gitu loh. Dulu kalau misalnya SKU kita cuman mungkin 40 item, sekarang SKU kita bisa 500 sampai 1000. Iya. Dan teksturnya juga sekarang bisa macam-macam, bisa yang polish, bisa yang matte, bisa yang bertekstur. Jadi memang produk ini selalu berinovasi. Nah, setahu saya Ibu ini kan seorang globetrotters ya, orang yang senang traveling gitu. Itu sering nggak belanja ide kalau pada saat keluar negeri gitu? Oh iya pasti. Jadi kalau setiap kali saya punya habit ya, setiap kali kalau misalnya saya ke hotel atau ke resort yang saya tinggal, terus saya lihat, oh lantainya bagus nih, oh ini produk apa, saya foto-fotoin. Terus saya simpen itu ada di folder gitu loh. Jadi foldernya untuk product reference atau product inspiration, next time saya lihat di sana. Jadi kadang kalau misalnya saya lagi meeting ketemu sama arsitek atau interior designer, suka nggak warna-warna seperti ini? Nah nanti udah gitu saya bisa sourcingnya, saya bisa develop produknya di lab gitu. Karena kan produk saya itu basically market saya untuk HT itu adalah ke arsitek, interior designer, kontraktor, developer. Nah, tapi kan biasa yang nge-spec kan arsitek. Jadi biasa mereka yang desainnya itu yang mereka mau pakai seperti apa. Ibu mungkin rajin ikut expo katakanlah seperti itu, sering juga ya? Iya, biasanya kita suka ikut Indo Build Tech, terus ada juga event BCI. Tapi 2 tahun ini sebenarnya saya lagi istirahat dulu dari expo-expo karena saya lihat ekonomi sekarang lagi pada ribut-ribut tarif, ekonomi juga masih agak lesu ya sekarang. Saya berasa mungkin masih kurang efektif untuk 2 tahun ini. Selain inovasi, perusahaan juga harus bisa mendorong karyawannya untuk berkolaborasi gitu. Nah,
Nah ini menarik, kalau pemimpin perempuan gimana sih Bu? Atau yang Ibu lakukan apa di Sanimas supaya nggak ada silo, kemudian semua berkolaborasi sebagai satu kesatuan Sanimas Group? Yang pasti kita harus menerapkan communication yang terbuka dan transparan. Jadi saya berusaha membuat lingkungan lingkungan tempat kerja itu kondusif. Jadi tidak ada kayak banyak politik yang bikin toxic environment ya in the workplace gitu loh. Dan juga sebenarnya di Sandimas kami tuh berusaha membuat lingkungan kerja yang kondusif in a way kalau misalnya karyawan tidak diperlukan untuk bekerja overtime atau lembur, kami actually nggak menganjurkan gitu, karena buat apa? Nanti kalau kerja lembur juga ujung-ujungnya produktivitas turun gitu loh. Jadi saya lumayan suka dengan budaya kerja di Sandimas karena budaya kerja di tempat saya itu semua karyawan itu bebas memberikan ide, opini, bahkan even kritik gitu loh. Jadi kita gaya leadership kita itu lumayan demokratik. Ya. Jadi sebenarnya kalau Ibu definisikan kepemimpinan Ibu ini apa? Empatik, servant leader, atau communicative leader, atau kayak gimana? I would say demokratik sih. Ya, karena biasa kalau misalnya saya meeting, saya nggak selalu berasa saya harus benar terus yang semua mendengarkan. Jadi misalnya saya udah bilang A, terus saya nanya lagi pendapatnya, bagaimana pendapat kamu gitu. Karena saya selalu merasa orang lain itu akan bisa memberikan input yang lebih baik lagi dari saya. Karena nggak mungkin kan one brain bisa lawan 10. Ya, betul. Karena ide 10 orang itu pasti lebih baik lah daripada ide satu orang gitu. Ya. Nah, karyawan berapa sih Bu Sandimas Group ini? Sekarang kita karyawannya 700 orang. 700 orang ya. Ya. Ibu tadi sering bilang sekarang malah lebih sering belusukan gitu ya. Berarti sering berkunjung ke teman karyawan di lapangan itu gimana? Saya berkunjungnya itu biasa, saya berkunjung ke developer, saya juga berkunjung ke arsitek, saya banyak mengadakan acara dengan arsitek dan interior designer karena saya mau build komunitas ini gitu. Itu ekosistemnya Iya, Sandimas. itu ekosistemnya Sandimas. Oke. Nah, Bu, ada yang mengatakan bahwa dunia Ibu ini saniter, bahan bangunan itu kan dunia dalam petik laki-laki ya Bu ya. Dan Ibu seorang perempuan ada dalam ekosistem ini. Itu tantangannya apa? Apakah ada sempat perasaan kok kayaknya orang nggak percaya nih kalau perempuan bisa di industri ini? Ada nggak semacam itu? Anggapan semacam itu? Untuk saya sih enggak ya, tapi saya banyak dengar dan memang ini banyak terjadi lah. Biasanya itu tantangan wanita di workplace itu adalah gender bias, gender stereotype, glass ceiling. Tapi karena kebetulan saya adalah CEO di family business, jadi saya tidak mengalami tantangan seperti itu sih. Tantangan saya itu sebenarnya lebih work-life balance. Bagaimana sih saya beresin urusan kerjaan di kantor, terus udah gitu bisa pulang tepat waktu juga ke rumah gitu loh. Tapi saya tuh lumayan beruntung lah, saya punya support system yang kuat. Jadi kalau misalnya seringkali kan saya harus dinas kerja di luar kota, nah saya masih bisa titipin anak-anak saya ke orang tua saya atau suami saya gitu. Dan Ibu tentunya juga sebagai perempuan juga tidak akan menciptakan tadi ya glass ceiling segala macam gender bias di sini. Enggak dong, justru kita kan harus berperan untuk support wanita kan gitu. Sandimas sekarang lebih banyak milenial atau generasi apa? Iya, sekarang ini sebenarnya 50-50 sih Pak, karena kita masih banyak karyawan yang sudah bekerja dengan kita mungkin lebih dari 30 tahun dan mereka masih di perusahaan kita. Jadi kita actually turnover kita tidak terlalu tinggi ya, kita masih banyak orang lama yang bekerja di perusahaan kita. Tapi mungkin untuk entry levelnya pastinya kan mesti regenerasi, jadi kita banyak rekrut generasi-generasi yang lebih muda. Oke. Kalau Ibu melihat atau katakanlah gini, filosofi Ibu tentang people apa sih? Filosofi saya tentang people mengenai apa nih, dalam konteks apa? Bagaimana Ibu melihat people dalam sebuah perusahaan? Saya melihat people itu actually is the backbone of the company, karena sebagaimana pintarnya CEO-nya, kalau tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus, satu orang itu tidak akan bisa mengerjakan semuanya. Jadi memang kalau untuk rekrutmen saya lumayan particular gitu loh. Ya. Ibu terjun juga untuk soal rekrutmen atau pada level-level posisi tertentu aja? Kalau untuk yang
karyawan yang akan kerja di bawah divisi saya, iya. Karena saya harus pastikan saya cocok dan sepandangan dan saya bisa bekerja sama dengan baik. Khusus untuk divisi saya lah. Sebenarnya ini udah bukan tugas CEO, cuman saya lumayan particular. Ada yang mengatakan, ini bahasa dulu saya kalau nggak salah bahasa Belanda, Leiden is Leiden. Pemimpin itu kadang membuat seseorang merasa kesepian karena berada di pucuk, kadang harus mengambil keputusan sendiri, mungkin bisa bertanya tapi harus memutuskan gitu. Kondisi ini sering Ibu alami nggak? Saya rasa dalam hal ini saya cukup beruntung loh. Jadi tim saya itu lumayan solid gitu loh. Jadi saya tuh selalu ada CFO, COO saya yang saya tuh bisa berembuk bareng gitu loh. Memang semua pemimpin C-level saya lumayan kompak gitu loh. Jadi pasti ada yang di mana pada saat CFO, COO tidak berani mengambil keputusan, ujung-ujungnya ke saya. Tapi saya tahu kan sudah dibahas, saya tahu ya itu memang sudah yang terbaik gitu. Jadi keputusan yang saya ambil tuh bukan spekulasi. Oke. Ya. Lalu ini Bu, ada yang mengatakan seorang leader juga pastinya dia harus create leader. Ibu setuju? Setuju. Lalu gimana Ibu berusaha create leader di Sandimas Group ini? Jadi sekarang ini, actually saya baru aja 1-2 tahun ini saya merestructure target individual to target tim. Karena saya berasa kalau dibuatkan tim itu lebih ke fokus kerjanya, lebih ada collective goal. Jadi semuanya tuh nggak cuma salip-salipan ngejar individual target, tapi mereka bisa melihat helikopter view-nya tuh di kolektif target gitu. Nah, untuk bikin tim target berarti kan mesti ada supervisor A, supervisor B, supervisor C kan. Yang tadinya dari staff dia naik ke supervisor, dia punya tim lagi di bawah dia. Ya, yang dari supervisor naik ke manager. Jadi saya tuh sangat setuju dengan internal promotion untuk karyawan within the company. Karena kalau misalnya ada talent di dalam company, kenapa kita harus ngambil dari luar? Kecuali dalam company nggak ada ya. Kita harus merekrut dari luar. Ya, dengan begitu juga kita bisa menjaga loyalitas karyawan. Nah, setelah 7 tahun, apa sih yang paling susah untuk menjadi seorang being a leader itu apa sih Bu? Mungkin hal tersulit untuk menjadi leader itu, of course leader itu juga harus ikut aturan main perusahaan. Tapi ada beberapa kali juga saya tidak ikut aturan main perusahaan karena out of compassionate or understanding. Jadi misalnya saya berikan contoh, ada satu karyawan kami yang sudah lama actually minta resign. Tapi karena saya berasa performance-nya bagus, saya bilang, oh jangan resign gitu loh. Tapi saya kasih kebebasan WFH di rumah mungkin seminggu 3 kali. Nah ini kan sebenarnya mengakibatkan kayak kesenjangan sosial ya, kayak ada rasa cemburu sosial, kok dia boleh terus yang lain gak boleh gitu loh. Nah ini tuh kadang memang agak susah dipertanggungjawabkan, tapi menurut saya itu keputusan terbaik karena perusahaan masih perlu dia dan dia juga masih bisa berkarya untuk perusahaan, dia masih banyak kontribusinya untuk perusahaan. Nah kadang hal kayak begini saya harus twist company regulation sedikit banyak. Itu yang mungkin bikin saya di posisi yang susah ya gitu. Ya, jadi, tapi for the sake untuk perusahaan gitu kan. For the sake untuk perusahaan juga dan of course ya seperti yang Bapak bilang ya, as a female leader saya mengerti lah, ini juga kebetulan karyawannya juga female, saya juga mengerti di tuntutan rumah tangganya gitu loh. Jadi mungkin hal seperti ini tidak bisa dilakukan di perusahaan lain sih, tapi karena memang perusahaan kami tuh basicnya memang sudah, because it's family owned ya, it's not really like corporate style yang very strict gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini saya masih bisa toleransi kalau saya ada good reasoning behind it gitu. Oke, ya tetap artinya basisnya juga ada reason dan merit juga gitu ya. Iya, saya mesti bisa justify itu reasonnya. Nah Bu, apa sih mimpi terbesar Ibu untuk Sandimas? Tadi kan bisa go global gitu ya. Tapi mungkin ada yang
yang di luar itu? Sebenarnya mimpi terbesar saya untuk Sandi Mas itu ya seperti layaknya CEO-CEO lain ya, seumumnya CEO-CEO lain itu mereka pasti mau perusahaan mereka itu sukses dan jadi market leader di industri mereka. Tapi selain dari itu sebenarnya saya juga sangat mengharapkan bahwa perusahaan saya itu bisa membuahkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan juga memberikan warisan yang positif untuk masyarakat dan generasi mendatang. Saya ingin diingat sebagai seorang CEO yang mampu menggabungkan kesuksesan perusahaan dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Oke, jadi apa tadi Bu, bisa kontribusi kepada masyarakat? Bisa Ibu tegaskan lagi? Iya, jadi mengkontribusi kepada masyarakat. Produk saya ini kan pasti dipakai di setiap rumah, ya kan? Dan setiap orang itu pasti memiliki rumah, kantor, atau bangunan. Nah, setiap orang yang memiliki ini pasti memiliki dream home, gitu kan? Nah, kami sebagai supplier dari bahan bangunan interior furnishing, itu kalau misalnya kayak saya masuk ke rumah orang terus lagi diajak housewarming, terus gitu diajak keliling, dikasih lihat, oh ini saya pakai barangnya Sandi Mas loh, and then mereka seneng banget. Nah itu tuh satu kepuasan tersendiri buat saya, gitu. Tidak ada nilainya. Oke. Bu Linda, terima kasih banyak ini perbincangan kita. Insight-nya saya dapat dan menarik. Tapi kita dibatasi waktu, dan sebelum kita tutup, saya berharap Ibu bisa kasih closing statement, mungkin berusaha tentang kepemimpinan perempuan atau hal-hal yang bisa memotivasi para perempuan-perempuan Indonesia. Saya ingin generasi muda untuk menjadi agen perubahan yang positif, untuk terus mengembangkan diri, membangun karakter yang kuat, yang berfokus pada tujuan. Jadi ini sebenarnya adalah moto saya yang saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Start by doing what is necessary, then what is possible, and suddenly you'll find yourself doing the impossible. Menarik banget tuh Bu Linda, terima kasih banyak closing statement-nya. Terima kasih sekali lagi Bu Linda atas sharingnya, atas penerimaan terhadap kami tim SWA. Pada hari ini kita dapat beberapa insight menarik bagaimana seorang leader berupaya membuat perusahaannya terus maju, berkembang bersama-sama sebagai satu kesatuan, sebagai satu family, dan berkontribusi sebesar-besarnya untuk masyarakat. Begitu ya Bu Linda ya? Iya. Pemirsa, jangan lupa like, comment, dan subscribe podcast dari Redaksi SWA supaya kita dapat masukan untuk berkembang lebih baik lagi. Saya Teguh Spambudi, berterima kasih atas atensinya dan terima kasih untuk kru SWA. Sampai jumpa di edisi mendatang yang tak kalah menariknya. Salam. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, swa.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Swa.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Swa.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swamediainc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami.
kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.